Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pertemuan kelima mata kuliah praktik perpajakan kelas 5 MSDM sore. Satu. Semangat ya, tetap semangat. Kelas ini selalu kompak dan semangat ya. Oke, sekarang kita pengisian SPT ya. Kalian sudah menghitung PPH untuk OP yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan OP sebagai karyawan. Ada yang masih bingung untuk penghitungannya? Sekarang kita tinggal mengisi. Jadi data penghitungan itu kalian masukkan ke SPT. Di bab 4, bawah bab 4. Kita isi bersama ya. Jadi saya buat itu masih sederhana mungkin dalam agar kalian mudah memahami. Jadi SPT fungsinya untuk surat pemberitahuan untuk melaporkan penghitungan pajak kita ataupun yang lain termasuk penghasilan bukan objek pajak, juga harta dan kekayaan. Jadi di bab 4 ini kalian disuruh mengisi SPT. Datanya diambil dari lembar kerja 2 praktikum mahasiswa nomor 1. Kita mengisi SPT dari belakang ya. Jadi ini untuk OP yang memiliki kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Yang depan ini ada 4 lampiran dan 1 SPT induk. Coba perhatikan. Jadi yang depan ini namanya SPT induk. Halaman paling depan itu SPT induk. Kemudian ada lampiran 1 sampai 4. Nah ini lampiran 1. Oh, belum ya? Sorry. Ini SPT induk, jadi ada 4 lampiran, ada SPT induk halaman paling depan dan 4 lampiran. Ini untuk formulir 1770 untuk OP yang memiliki kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Kalau karyawan yang ada SS-nya, ya, ada S dan ada SS, ya. Jadi ini untuk OP yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah sekarang pertanyaannya, kalau OP tersebut memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan dia bekerja sebagai karyawan, kira-kira pakai formulir yang mana? 1770. Ya. Ya benar, Adista tadi. Oke, kita mengisi SPT dari halaman belakang ya, ke depan. Karena ada data dari belakang, nanti kita ambil di depan. Jadi cara mengisinya, kita mengisi dulu halaman yang terakhir. Nah ini kita isi dulu. Untuk kopnya, nah ini ditulis tahun pajaknya. Kita kerjakan bersama sekarang. Ditulis dulu. Jadi nanti UTS-nya seperti ini ya, menghitung dan mengisi SPT. Jadi saya sediakan lembar SPT-nya saja. Kalian menghitung, kemudian masukkan data. Memasukkan data mudah, yang satu menghitung, yang kemarin sudah. Kalau masuk mengisi SPT mudah, tinggal isi saja tahun pajaknya. Kemudian ini periodenya 0122 artinya sampai 1222, artinya Januari tahun 2022 sampai Desember 2022. Nah ini diminta apa? Kalau menggunakan pembukuan, laporan menggunakan pembukuan, cross yang pembukuan di sini. Dan ini ya, di cross. Ini identitas wajib pajak ditulis, NPWP-nya, namanya, Dean nih kalau nggak salah ya. Ditulis saja langsung. Jadi susah pekerjaannya, apa di situ? Dilihat di lembar kerja 2, sudah diisi belum? Modul 2,
lembar kerja 2. Kan sudah dihitung. Nah itu hasil penghitungannya tinggal dimasukkan, tapi lengkapi dulu datanya di sini. Bisa nanti diteruskan di rumah, saya jelaskan saja dulu kalau gitu. Nah ini identitas wajib pajak, jadi namanya siapa, nomor NPWP Dean berapa, namanya Dean, jenis usahanya apa, kalau tidak salah tekstil ya kalau tidak salah. Nomor telepon kalau ada, perubahan data tidak ada. Kita ke lampiran keempat dulu, ini juga lampiran 1 diisi tahun pajaknya. Sebetulnya sekarang SPT sudah serba elektronik. Jadi kalian tinggal masukkan data 1 kali, ini sudah terisi semua. Ya. Data-data yang di atas itu sudah terisi semua. Cuma karena kalian sekarang manual, pakai modul manual, ngisinya sendiri satu-satu. Ya. Sekarang sudah elektronik. Jadi kalian masukkan datanya tahun berapa sudah terisi semuanya. Ya ini kita isi dulu lampiran 4. Nah diisi dulu ya, jadi tahun pajaknya. Diisi saja 2022. Kemudian periodenya 01 12 sampai dengan 12 22. 01 22 sampai 12 22. Jadi Januari tahun 2022 sampai Desember 22. Di cross pembukuan, permintaannya apa itu? Tugasnya apa? Bisa dibacakan. Tugasnya lembar kerja 4. Formulir berbentuk ini juga disediakan sesuai dengan pada ketentuan. Jadi lembar kerja 2 ini ya. Dan ini mau nomor 1. Jadi maksudnya kita sudah menunjukkan. Diisi kita sama-sama jadi kalian lagi. Isi tahun 2022 sudah. Nah ini kalau kalian melihat lampiran ini untuk apa, dilihat di sininya saja, di kopnya paling atas itu dilihat. Jadi untuk mengisi harta pada akhir tahun, kewajiban dan daftar susunan anggota keluarga. Di situ sudah ada kan datanya. Diisi dulu susun anggota keluarganya, istrinya dan anaknya. Belum punya. Ini sih ini ya, siapa namanya? Ella. Ella.
Yang bagian C ya. Kemudian bagian A dan B ini harta dan kekayaan. Ini kewajibannya kalau punya pinjaman di bank, sikat. Tapi dari data itu tidak ada, hartanya saja ditulis, rumah, mobil, udah salah di sini. Ada kan? Nah ini masukkan, tahun pengeluarannya tahun berapa, dibelinya, harganya berapa, keterangannya apa. NPWP-nya dan nama juga ditulis karena manual. Harta dan kewajiban tidak ada kalau tidak salah, saya tidak tulis. Ini dilengkapi juga ya NPWP-nya nama. Kita masuk ke lampiran 3. Lampiran 3 juga tulis tahun 2022, kemudian periodenya di sini 0122 sampai 1222. Pembukuan di close. Jangan lupa NPWP, nama wajib pajak. Nah ini gunanya apa lampiran 3? Ini untuk mengisi penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Jadi misalnya ada pendapatan deposito, bunganya misalnya pada pajak, itu sudah final pajaknya. Ya. Tidak dihitung lagi, artinya sudah dihitung di situ saja. Tidak kita bawa ke akhir periode. Ya. Sudah selesai maksudnya. Kalau ada penghasilan dari deposito ada pajaknya berapa, sudah final. Jadi ada bunga deposito, tabungan deposito, diskonto dan sebagainya. Bunga diskonto, obligasi, hadiah, undian. Jadi kalau dapat undian kan ada pajaknya. Nah itu final. Tapi sudah tidak kita hitung lagi di belakang. Tapi dari data itu tidak ada, jadi kosong di sini. Masuk lampiran 2. Lampiran 2, gunanya apa di sini? Lampiran 2 untuk mengisi daftar pemotongan pemungut PPh oleh pihak lain. PPh dibayar dipotong di luar negeri dan atau PPh ditanggung pemerintah. Jadi di sini misalnya Raka bekerja, selain punya usaha dia juga bekerja sebagai karyawan. Nah kalau penghasilan di atas PTKP dia dipotong oleh pemberi kerja oleh perusahaan atau oleh pemberi kerja orang pribadi. Nah itu dimasukkan di sini. Potongannya berapa? Jadi misalnya kamu potongnya PT ABC misalnya, Raka juga bekerja di PT ABC. Dia juga punya usaha tekstil tadi. Mungkin kan, dimungkinkan kan, karyawan punya usaha. Kita menggunakan formulirnya 1770 untuk laporan SPT. Tulis NPWP potongnya, misalnya PT ABC berapa, bukti pemotongannya pasti ada di potongan PP 21 ya. Itu bukti potongnya namanya 1721. Dipotong untuk dan TNI ya. Jadi yang bukti potongnya untuk PP 21 namanya 1721 ada A1 dan A2. A1 untuk swasta, karyawan swasta, A2 untuk PNS
TNI dan Polri. Nah, di sini Raka murni memiliki usaha atau memiliki usaha, kegiatan usaha dan atau memiliki usaha saja, tidak bekerja sebagai karyawan, jadi dikosongkan. Data ini saja tahun pajaknya ditulis, periode itu tetap ditulis walaupun kosong di sini, kopnya tetap ditulis di sini. Nanti diisi sendiri ya, ini mudah. Nah, masuk ke lampiran 1. Lampiran 1 itu ada 2 halaman, B, A, dan B. Ya. Nah, ini lampiran 1. Ada 2 halaman, A dan B. Yang A ini apabila dia menggunakan pembukuan. Yang B apabila dia menggunakan norma. Yang B apabila dia menggunakan norma. Jadi kemarin belum saya jelaskan ya, secara zoom ya. Sudah jelas belum? Belum. Sepertinya sudah saya jelaskan ya. Untuk yang OP memiliki kegiatan usaha kepada bebas kan sudah. Saya nggak salah luring waktu itu saya. Yang zoom itu kan yang sebagai karyawan kemarin. Ini lupa mungkin itu. Yang B ini menggunakan norma penghitungan NPPN. Jadi untuk menghitung penghasilan neto dia menggunakan tarif NPPN. Masih ingat? Kita masuk penghitungan nanti dia setelah ini kalau masih ada waktu saya jelaskan yang NPPN yang B. Kita isi yang A dulu karena permintaannya tadi Raka menggunakan pembukuan ya. Laporan Rakanya kan menggunakan pembukuan. Kita masukkan di sini jadi. Ditulis tahun pajaknya, periodenya tetap sama 0122 dan 1222. Di cross pembukuan, tulis NPWP dan nama Raka. Apabila pembukuannya diaudit, kita crossing diaudit. Apabila tidak diaudit, kita tulis tidak diaudit. Kalau tidak diaudit berarti kosong. Kalau diaudit ditulis nama akuntan publiknya siapa yang audit. NPWP akuntan publiknya berapa? Nama kantor akuntan publiknya namanya siapa? NPWP kantor akuntan publik dan seterusnya. Tapi karena di sini tidak diaudit, di cross yang tidak diaudit berarti ini kosong. Nah, ini kita bisa bersama. Ini harus sekarang diisi. Nanti kalau sendiri kalian bingung. Jadi kita isi di sini. Penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Jadi Raka sekarang kan ada pembukuannya yang ada ya. Ada laba ruginya, tinggal kita masukkan. Jadi harga pokok kemarin peredaran brutonya berapa? Ditulis, dilihat. Ditulis sekarang data yang tadi. Kalau yang tadi data tadi kan tinggal dia masukkan saja hartanya berapa. Tulis 500. Harga pokoknya berapa? Kalau kerja di mana kan? Sini. Tulis HPP-nya 250. Biaya usahanya berapa? Ini laba atau rugi kotor di tulis ini ada panduannya sudah ya. Nomor 1 dikurangi B berapa? Itu laba kotornya. Nomor 1 dikurangi B 1A, sorry. Berapa? Ya di C, ini kan ada panduannya. Jadi di sini sudah ada panduannya. Berapa? Hasilnya 250. Tulis 250. Biaya usahanya berapa? 100 kalau tidak salah. Ditulis 100 juta. Sehingga penghasilan neto di bawahnya 1C dikurangi 1D. Itu ada panduannya. Pedomannya 250 dikurangi 100 berarti 150. Tulis 150. Seandainya ada koreksi fiskal,
penyusunan fiskal kita masuk di sini positif dan negatif karena tidak ada kos kita masukkan. Nanti saya jelaskan saat kita membahas mengenai penghitungan PPh badan untuk koreksi fiskalnya. Jadi koreksi fiskal ada positif dan negatif. Kalau yang positif ini pada akhirnya akan menambah laba fiskal. Kalau yang negatif pada akhirnya akan mengurangi laba fiskal. Ini adalah keuangan komersial. Ini dari pengantar satu, jasa pengantar satu. Ini ada koreksi fiskal. Koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini positif. Ini misalnya biaya gaji. Kita pada keuangan ini misalnya sudah juga di laporan komersial. Ternyata dari selanjutnya ada 1 juta yang satu tidak boleh dimasukkan tidak pajak. Misal dia bayar anggota keluarganya, kan tidak boleh. Jadi kita masuk ke mana? Ini laba fiskal. Laba fiskal. Kita laba fiskal. Jadi kemungkinan ada perbedaan laba fiskal dengan laba komersial. Jadi misalnya ada 1 juta yang tidak boleh kita masukkan. Karena misalnya dia bayar untuk anggota keluarganya, harus tidak boleh. Kalau kita keluarkan kita mana bisa kita keluarkan. Kalau biaya dikeluarkan akan menambah laba fiskal menambah. Nambah. Berarti kita masuk di sini. Kalau positif dia akan menambah fiskal, kalau koreksi negatif akan mengurangi. Kalau di sini kurang, berarti kalau jadi kurang biaya kurang, labanya kan gimana? Berarti kita masukkan ini koreksi fiskal. Nanti saya jelaskan waktu saat kami membahas mengenai pajak PPh badan. Nah ini kalau ada koreksi fiskal positif kita masukkan di sini. Berarti akan menambah laba fiskal. Kalau ada koreksi fiskal negatif kita masukkan di sini. Ini akan mengurangi laba fiskal. Kemudian nomor 4 dijumlah saja bagian 1A ditambah 2L dikurangi 3D. Jadi 1E ya 150 ditambah 0 tidak ada di sini ya. Jadi koreksi fiskal dilihat di sini 2L ini 2L jumlah dari 2A sampai dengan 2K tidak ada di sini. Negatif juga penyusunan negatif tidak ada, penyusunan fiskal negatif kosong. Berarti di sini 150.